A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadin nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqqa adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah sedikit demi sedikit, bagian demi bagian kita akan pelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran yang jumlahnya ini ribuan ayat. Ya, menurut para ulama ya, jumlah ayat Al-Quran di dalam Mushaf Utsmani ya udah termasuk bismillah di setiap awal surat ya, kecuali surat Taubah itu ada 6.236 ayat. Jadi bukan ayat yang sedikit itu ya, tapi ayat yang banyak. Oleh karena itu sedikit demi sedikit kita pindahkan ya Al-Quran ini dari mushaf ya Utsmani ke dalam dada kita agar kemudian menjadi petunjuk bagi kita di dalam menjalani kehidupan. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para Nabi dan para Rasul. Wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar. Dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah ya amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini menyambung kajian kita di dalam program Tadabbur Al-Quran, masih di surah Al-Baqarah. Kita akan beranjak di ayat yang ke 144. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Di dalam surah Al-Baqarah yang ke-144 ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita terkait dengan bagaimana ya harapan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kiblatnya kaum muslimin. Nah, ya sebagaimana yang kita ketahui di ayat sebelumnya ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk ya, memalingkan atau memutar ya kiblat dari Baitul Maqdis ya, dulu kaum muslimin ya sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat yang ke-142 ya, bahwa kaum muslimin dulu di masa Rasulullah SAW ya, ketika beribadah itu menghadap ke Baitul Maqdis ya, ke Palestina. Lalu kemudian turun perintah ya, di dalam Al-Quran untuk kaum muslimin agar memalingkan kiblat mereka dari Baitul Maqdis ke Baitullah ya, atau Ka'bah di kota Mekah, tempat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu kemudian menjadi isu ya, isu yang dikobarkan ya, isu panas yang dikobarkan oleh orang-orang Yahudi ya, terutamanya ya, dan juga orang-orang munafik ya, yang mempersoalkan ya pemindahan kiblat itu karena dianggap
dianggap berpaling dari kehendak Tuhan gitu kan. Jadi seolah-olah ya mereka bikin isu, bikin rumor ya bahwa Islam bukan ajaran Muhammad, bukan ajaran Tuhan, itu ajaran Muhammad. Buktinya apa? Ya udah betul ya menghadap ke Baitul Maqdis yang merupakan kiblatnya para nabi lah gitu ya. Lalu kemudian disuruh berpaling ke Mekah. Ya, Mekah itu kan tempat kelahirannya Nabi Muhammad gitu kan. Berarti ini ada ada sentimen personal gitu kan. Ya, ada jadi kaum muslimin digiring gitu ya untuk kemudian mengagungkan Nabi Muhammad lah gitu kayak isunya gitu kan. Kalau jadi orang Yahudi dan orang munafik itu yang kemudian disebarkan, mempersoalkan, dan itu sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan, bahwa yang punya timur dan barat kan Allah, ya terserah dia lah gitu ya. Dia memalingkan manusia kemana, ya mengalihkan kiblat kemana, terserah Tuhan ya. Ya Allah tidak terikat dengan orang Yahudi gitu kan. Ya walaupun sudah lama ya, sejak berabad-abad lamanya gitu kan kiblat ibadah manusia ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian kalau Allah minta, ya Allah perintahkan untuk dipindahkan ke tempat lain, itu kan terserah Tuhan kan begitu ya. Itu jawaban dari Al-Quran ya kepada orang-orang Yahudi ya, dan juga orang-orang munafik. Nah, di dalam ayat ini ya dijelaskan bagaimana ya sedikit lah ya kronologis ya, tentang pemindahan kiblat itu. Jadi rupanya ya pemindahan kiblat itu ya kalau dilihat di dalam ayat ini ada sebabnya. Ya. Ya, walaupun itu bagian dari kehendak Allah, ya, tetapi di dalam ayat ini dijelaskan juga bahwa ada yang menjadi pertimbangan di dalam pemindahan kiblat itu. Di dalam ayat ini Allah katakan qad nara taqalluba wajhaka fis sama. Ya, sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah melihat ya taqalluba wajhika fis sama, bagaimana kemudian kamu ya Muhammad sering menghadapkan wajahmu ke langit. Ya, sungguh ya kata Allah, kami melihat wajahmu Muhammad yang sering menengadah ya ke langit. Ya. Jadi dalam hal ini para ulama mengatakan ya, Rasulullah SAW itu ya, sebelum ya, kiblat dipindahkan ke Baitullah memang sangat berharap ya bahwa kiblat ibadahnya kaum muslimin ya umat beliau ini tidak lagi ke Baitul Maqdis tapi ke Baitullah ya, di kota Mekah ya. Karena Nabi Muhammad kan tahu juga bahwa rumah itu ya, Baitullah itu dibangun oleh Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ya, Khalilullah ya, kekasih Allah ya, maka layak ya kalau kemudian tempat itu dijadikan sebagai kiblat. Ini menunjukkan juga ya sisi kecerdasan ya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi salah satu sifat Nabi kan gitu ya, fatonah, ya, cerdas. Ya, inilah buktinya gitu kan. Dan Rasulullah SAW ya, begitu berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kemudian ya, kiblatnya kaum muslim itu diarahkan ke sana, tidak lagi diarahkan ke Baitul Maqdis ya, karena kita tahu ya Baitul Maqdis itu kan ya silsilahnya ya atau kebanggaan itu menjadi tempat bagi kebanggaan bagi orang-orang Yahudi ya. Dan satu sisi ya Yahudi pada masa Rasulullah SAW itu banyak yang kemudian menolak ya, mengingkari wahyu ya atau Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Bahkan beberapa kali ya usaha pembunuhan ya sempat dilakukan oleh orang Yahudi kepada Rasulullah SAW, tapi kan gagal terus gitu, tidak pernah berhasil. Nah, dan satu sisi juga itu menjadi apa ya,
jadi semakin membuat orang-orang Yahudi congkak dan semakin merendahkan Nabi Muhammad serta ajaran yang dibawanya. Mereka merendahkan Nabi Muhammad, kalaupun kamu Nabi ya kami lebih mulia gitu kan, karena kami lebih dulu daripada kamu dalam urusan ya, mengenal Tuhan kan gitu. Kalau kamu baru kemarin, kita mau udah lama gitu kan. Nah, kamu baru kemarin beribadah menghadap ke Baitul Maqdis, kita udah lama gitu kan beribadah menghadap memuliakan Baitul Maqdis. Jadi membuat Rasulullah kemudian semakin dikecilkan ya, oleh orang-orang Yahudi. Dan itu tentu ya hal yang membuat Allah murka ya, tidak ridho. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya dalam bahasa lainnya berpihak kepada Rasulullah. Ya, dengan ayat ini ya, Allah menunjukkan bahwa Allah berpihak kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, walaupun sudah sekian abad ya Baitul Maqdis menjadi tempat ya, di mana manusia yang menyembah Allah, tapi dalam konteks diutusnya Nabi Muhammad SAW, Allah kemudian memihak ya Nabi Muhammad, lalu kemudian mengabulkan hajatnya, keinginannya agar kiblat ya, manusia di dalam menyembah Allah dialihkan ke Baitullah, ke Ka'bah, ke Mekah. Itu ya. Lalu kemudian di dalam ayat ini Allah katakan falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Ya. Pasti akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Ya, inilah ya sisi di mana ya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berpihak kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menggambarkan satu kedudukan yang luar biasa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Ya. Jadi betapa istimewanya ya Rasulullah Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian dalam satu perkara yang sangat besar ya yaitu urusan menghadap ya di dalam beribadah, Allah kemudian memihak Nabi Muhammad SAW dan kemudian memalingkan kiblat manusia ya di dalam beribadah kepada Allah ya, dari Baitul Maqdis ke Baitullah di Makkah. Maka kemudian Allah katakan di sini wahaitsu ma kuntum, maka dimanapun kamu ya kalian semua yang manusia ya yang mengimani Rasulullah Muhammad SAW, mengimani Al-Quran ya, nah, ketika akan beribadah fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkanlah, palingkanlah wajah-wajah kalian itu kepadanya, tepat ke Baitullah atau ke Masjidil Haram. Ya. Jadi tegaskan di sini kan. Ya. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah sebutkan qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh ya kami kata Allah telah menyaksikan, melihat bagaimana kamu Muhammad menengadahkan wajahmu ke langit ya, dengan harapan gitu kan agar kiblat itu dipindahkan. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha, maka pasti kata Allah kami akan memalingkan kiblat itu ke arah yang kau sukai. Fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu Muhammad ya satral Masjidil Haram, ya tepat ke arah Masjidil Haram. Wah, senang banget Nabi Muhammad. Ya, ketika kemudian Allah memerintahkan beliau mengalihkan kiblatnya ya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Wahai suma kuntum, ya, maka diperintahkan juga kepada kaum muslimin dimanapun kita berada, fawallu wujuhakum satrah, maka hadapkanlah dengan lurus, dengan tepat ya ke Masjidil Haram. Makanya kemudian dalam urusan kiblat ini ya, dalam mazhab Imam Syafi'i ya, itu sampai lafaz niat itu ya diucapkan ya mustaqbilal kiblati, ya betul-betul lurus menghadap kiblat. Nah, karena penting ini ya. Kenapa penting? Ya, itu tadi bahwa Allah memerintahkan ya wahai summa kuntum fawallu wujuhakum satrah, dimanapun kalian berada ya, kalau ketika akan beribadah maka hadapkanlah wajah kalian dengan lurus tepat ke Masjidil Haram. Bahkan ada sebagian
ulama mazhab Syafi'i ya, itu betul-betul ya strike dalam urusan menghadap kiblat. Ya. Betul-betul strike ya. Jadi ada ya satu kaidah fikih di dalam salat ya, sebagian ulama mazhab Syafi'i ya, kalau salat itu harus steady ya. Karena sudah diniatkan menghadap kiblat, maka harus betul-betul steady, nggak boleh goyang-goyang. Kalau goyang-goyang berarti dada hatinya itu sudah melenceng tuh dari kiblat yang sudah ditetapkan. Nah, itu batal salatnya. Ada yang sampai begitu. Ini menggambarkan betapa mereka ya mengambil peduli ya, begitu care dengan ayat ini ya. Wahai semua kuntum ya, fawallu wujuhakum satrah. Dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah dengan lurus, dengan tepat ya, wajah-wajah kalian itu ke Masjidil Haram. Nah, dan ini tentu menjadi berita gembira ya bagi Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hal ini para ulama mengatakan bahwa sebagaimana telah diterangkan dalam riwayat tentang sebab turunnya ayat 143 ini 144 ini ya, bahwa Nabi Muhammad SAW ingin sekali agar kiblat itu ditetapkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ke arah Ka'bah. Lalu kemudian beliau sering menghadapkan wajahnya ke langit menantikan wahyu yang akan memerintahkan perpindahan kiblat. Nah, jadi walaupun udah pengen banget Nabi, tapi Nabi ini akhlak kepada Allahnya luar biasa. Ya, nggak mau ngedulin Tuhan ya, tungguin aja wahyu sampai betul-betul ada perintah. Ya, bahkan ketika berperang ya, itu Nabi nunggu walaupun udah sedemikian rupa ya teror ya yang dilemparkan ya, yang diarahkan oleh orang-orang Quraisy ya, kepada kaum muslimin di Madinah, ancamannya udah dahsyat banget. Tapi Nabi Muhammad tidak kemudian ujug-ujug ya memerintahkan kaum muslimin untuk perang. Tapi Nabi Muhammad menunggu dulu izin dari Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian ada yang menurunkan ya perintah ya bahwa kaum muslimin diizinkan untuk berperang. Itulah akhlaknya Rasulullah SAW kepada Allah. Dalam urusan ini juga sama ya. Walaupun dari segi histori sudah tepat banget dah gitu ya. Kiblat itu manusia ini berkiblat harusnya ke Ka'bah, tapi Nabi Muhammad kemudian tidak serta merta memerintahkan ya pinter-pinternya gitu ya, kemudian mengarahkan kaum muslimin ya, untuk mengalihkan kiblat ke Ka'bah, tidak ya. Tapi Rasulullah menunggu wahyu pengesahan ya, atau wahyu betul-betul. Jadi kaum muslimin itu ya menyadari bahwa perintah itu bukan dari Nabi Muhammad, tapi perintah itu dari Allah. Walaupun Nabi Muhammad bisa aja gitu kan, kemudian memerintahkan ya, kaum muslimin untuk kemudian memalingkan wajah mereka ke Ka'bah ya, sambil nunggu ayat, tapi tidak. Ini menunjukkan betapa mulianya, tingginya akhlak Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian menjadi kunci ya. Kenapa kemudian kedudukan Nabi Muhammad begitu spesial ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat ini disebutkan ya bahwa arah Masjidil Haram ya bukan Ka'bah. Nah, disebutkan itu ya Masjidil Haram ya, bukan Ka'bah. Nah, ini menurut para ulama ya sebagai isyarat yang membolehkan kita menghadap ke arah Ka'bah ya pada waktu salat apabila Ka'bah itu jauh letaknya dari kita dan tidak dapat dilihat. Ya, kalau misalnya Allah bilang menghadapkanlah wajah kalian ke Ka'bah, berarti kan harus kelihatan tuh Ka'bahnya. Nah, ini persoalannya kan, kalau kita di tempat yang jauh ya nggak bisa begitu kan. Maka kemudian kalimat ya perintah di dalam ayat ini Allah menyebutkan dengan kalimat ya wahai sumakum fawalli wajhaka satral masjidil haram. Ya, hadapkanlah wajah kalian ke Masjidil Haram gitu kan. Tidak disebutkan ke Baitullah, ke Ka'bah gitu kan, tapi ke Masjidil Haram. Nah, para ulama mengatakan ya, dengan demikian kemudian ya, kaum muslimin dimanapun berada itu kan
kalau beribadah nggak mesti kemudian melihat Ka'bah, tapi cukup menghadapkan ya wajah mereka ke arah Ka'bah yang ada di dalam Masjidil Haram. Sebaliknya jika kita dekat dengan Ka'bah, maka kita menghadap Ka'bah pada waktu sholat. Nah, jadi kalau kita jauh ya dari Ka'bah, ya kita menghadapnya ke Masjidil Haram. Tetapi ketika kita sudah di Masjidil Haram, maka spesifiknya lagi apa? Ya hadapkan ke Ka'bah. Itu kan. Kalau di luar Masjidil Haram, ya menghadapnya ke Masjidil Haram. Tapi ketika berada di Masjidil Haram, menghadapnya ke Ka'bah atau Baitullah. Jadi ya menurut para ulama ya tidak diwajibkan ya menghadap ke bangunan Ka'bah kecuali orang-orang yang dapat melihatnya. Ya, dengan demikian ya semua kaum muslimin di berbagai penjuru bumi wajib menghadap ke Ka'bah dalam sholat. Atau menghadap ke arah Ka'bah ya. Bukan melihat Ka'bahnya gitu kan. Kalau melihat Ka'bah susah juga gitu ya kan, harus ke Mekah tiap sholat kan. Tapi Allah perintahkan untuk kemudian menghadap ke arah Ka'bah. Nah, untuk melaksanakan tugas ini ya menurut para ulama ya maka diwajibkan ya atau wajib kifayah lah kepada kaum muslimin untuk mengetahui ilmu bumi, ya, geografi lah gitu kan. Dalam hal apa? Dalam rangka untuk mengetahui arah kiblat dalam sholat. Makanya kemudian orang Islam nggak boleh buta ya tentang ilmu bumi, tentang geografi. Nah, ini kita ini berapa kilometer jarak dengan Masjidil Haram kan harus paham itu ya. Kontur kontur bumi seperti apa, lalu bagaimana ya kita yang mau sholat ya di Indonesia itu kan bisa persis ya menghadap ke Ka'bah ya atau menghadap arah ke Masjidil Haram. Maka kemudian ya para ulama mengatakan menjadi wajib kifayah ya harus ada gitu ya di antara kaum muslim yang kemudian memahami ilmu bumi ya. Nah, sebagaimana mereka ya juga sebaiknya mengetahui ilmu falak ya, untuk mengetahui jadwal salat. Ya, kita kan pengen tahu nih hari ini zuhur jam berapa nih. Ya, matahari tenggelam nggak, udara mendung, ya, cuaca mendung gitu kan. Ya, sebetulnya matahari tepat posisi matahari tepat di tengah-tengah itu ya, udah tepat belum sekarang nih ya, walaupun kita ada jam gitu kan. Kalau lagi mendung kan kita nggak tahu. Nah, dengan ilmu falak kemudian bisa diketahui ya. Nah, matahari itu di tanggal segini ya kira-kira ya, jam sekian lah ya tepat berada di tengah-tengah ya. Maka wajib gitu kan kita belajar ilmu falak. Demikian juga dengan ilmu bumi. Nah, lalu kemudian sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, di dalam penggalan ayat berikutnya disebutkan ya, tentang reaksi orang-orang yang tidak suka ya dengan pemindahan kiblat itu. Ya, dikatakan di dalam ayat ini, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka sebelum kamu, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Mereka sebetulnya tahu ya bahwa perintah memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah ya, ke Ka'bah itu memang perintah dari Tuhan. Cuman kan itu tadi ya, karena kedengkian mereka kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka kemudian mereka menggoreng isu pemindahan kiblat ini untuk melunturkan akidah kaum muslimin, agar kemudian kaum muslimin yang tadinya yakin ya bahwa ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran dari Tuhan gitu kan, itu digoyangkan ya, seolah-olah apa? Ajaran Islam itu asalnya dari Muhammad gitu. Buktinya apa? Ya disuruhnya kamu menghadap ke kota tempat kelahiran dia. Nah, kan begitu ya. Nah, lalu kemudian Allah katakan di ujung ayat ini, ya, wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun, dan sungguh ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan tidak akan membiarkan
apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang Yahudi, bahwa mereka kemudian menyebarkan isu ya tentang pemindahan kiblat ini untuk mendangkalkan ya, bahkan melunturkan ya, mematahkan akidah kaum muslimin. Ini Allah Subhanahu wa taala tahu ya, dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah. Di dunia saja kan sudah terbukti ya, bahwa pada akhirnya kemudian orang-orang Yahudi ya diusir dari tanah Arab, dari wilayah tanah suci. Pada masa Khalifah Umar ibn Khattab ya, mereka semuanya disuruh keluar. Ya, orang-orang Yahudi yang kafir itu ya disuruh keluar ya, semuanya yang nggak bersisa. Itu sebagai sebuah penghinaan, dan mereka lontang-lantung begitu kan, nggak jelas kan, nggak ada negara yang kemudian mau menerima mereka. Karena apa ya? Karena itu tadi ya, mereka itu toksik gitu ya, kalau bahasa orang sekarang mah ya. nggak bisa jadi tetangga yang baik begitu kan, nggak bisa jadi bestie gitu ya, karena suka menelikung. Ya dalam pandangan mereka kan kita ini ya, di luar orang Yahudi dan di luar orang Yahudi ya, di luar bangsa ini itu dianggapnya ya tidak ada apa-apanya. Mereka memandang kita sebagai ya sama dengan binatang lah begitu. Ya, jadi yang sebenarnya manusia ya mereka doang dalam akidah mereka itu. Makanya mudah bagi mereka melakukan genosida. Gampang aja gitu ya, udah bantai aja. Gampang banget, padahal yang mau dibantai itu adalah manusia. Kok tega mereka berani? Karena mereka menganggap ya, di luar mereka ya, di luar orang-orang Yahudi itu bukan manusia. Ya, simpelnya kan gitu aja. Makanya kemudian ini harus menjadi kewaspadaan bagi kaum muslimin. Demikian sahabat Dream, ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang mudah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kekhilafan dan khilafan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.